Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Ini ya, ini saya barusan nurunin bak transmisi nih. Ya. Ini kampas nih di grupnya ya. Ini ada keluhan ya untuk teman-teman ini kita supir ya, biar nggak gagal paham, biar nggak salah bongkar. Jadi ya, ini tonton sampai selesai ya, jangan di skip. Nah, biar sedikit-sedikit ngerti ya. Soalnya kan sekarang banyak banget supir yang udah pada bisa berbekas sendiri ya, seperti nurunin persneling, perbaikan rem, bongkar per, udah pada bisa ya. Soalnya saya sering lihat sendiri. Jadi ini ada kendala di sini. Jadi penyebabnya sewaktu jalan pas gigi 3 ya, maksudnya gigi 4 mau ketiga tuh bunyi ya, bunyi crack gitu. Kalau pelan banget baru nggak bunyi, nanti kan nggak nyaman ya. Jadi kalau pas lagi gigi 4 mau nurunin ya ke gigi 3 tuh bunyi crack, harus pelan banget kayak berhenti. Nah, jadi baru nggak bunyi. Kalau normal tuh bunyi cekrek gitu ya. Penyebabnya nih ya, di dalam sini nih, di dalam bak transmisi ini ya, di sini ya sinkromisnya nih ya, nanti kita bongkar ya. Udah banyak sih masalah video yang saya bongkar, ganti gigi, ganti sinkromis, sudah banyak banget ya. Ganti lahar juga banyak. Di sini ya akan saya sharing sedikit ya. Nanti ini saya buka ya, nanti semua buat nih di sini ya, semua sama yang di belakang, sama ini tutupnya dibuka. Tapi nanti ya saya bikin videonya. Sebenarnya udah banyak sih masalah transmisi ya. Di sini saya akan sedikit sharing ya, penting banget nih. Jadi jangan di skip ya, ini penting banget nih. Maksudnya biar teman-teman nggak gagal paham, biar sedikit ngerti ya. Ini untuk teman-teman supir ya, kalau mekanik udah biasa ya, udah kerjaannya. Nanti ya untuk videonya saya bikin ini, yang bongkar transmisi, saya mau gigi, maksudnya mau sinkronisnya mau saya ganti. Penyebabnya jadi pas lagi posisi gigi 4 mau pindah ke gigi 3 tuh bunyi crack gitu. Harusnya pelan banget baru nggak bunyi, tapi kan nggak nyaman ya. Biasanya udah aus kan, di sinkromis ada dratnya tuh yang warna kuning tuh ya, begini warna kuning tuh ada dratnya, biasanya udah mulai aus. Kalau ada aus dari dratnya nggak tajam tuh, kalau buat oper ya bunyi. Ini penting banget ya, saya akan sharing ini. Misalkan ya pas jalan, pas pagi hari ya, pas pagi hari atau pas mesin masih dingin ya, maksudnya perjalanan belum cukup jauh, buat oper tuh enak, semua enak. Tapi setelah mesin panas, perjalanan cukup jauh, buat oper bunyi crack gitu, agak alot ya. Penyebabnya the group atau kampas ya. Ini beda ya, beda sama ini kan saya yang jelas nih, udah tahu penyakitnya nih. Jadi pas mau oper gigi 3 pas dari 4 itu bunyi crack, kalau pelan nggak bunyi. Ini sinkromis ya, nanti saya bongkar. Ini ya, ini sharing masalah the group nih, jadi biar nggak salah bongkar nih. Ini penting banget, soalnya banyak banget ya teman-teman itu yang sering tanya ya, kalau pas pagi hari atau mesin masih dingin tuh buat oper tuh enak, nggak ada masalah. Tapi setelah perjalanan cukup jauh, mesin udah panas tuh buat oper agak alot, bunyi crack. Penyebabnya nih the group nih, atau biasa orang nyebut matahari. Ini udah lemah nih, kalau udah lemah bunyi kayak gitu. Tapi ini enggak ada masalah ya, ini cuma saya mau ganti sinkromis sih. Ini cuma sharing aja ya. Jadi saya ulang lagi ya, untuk teman-teman misalkan pas mesin masih dingin atau perjalanan belum jauh, buat oper enak semuanya, nggak ada masalah. Tapi setelah mesin panas, setelah jalan cukup jauh tuh buat oper agak alot, bunyi crack nih, the groupnya ya, atau matahari udah lemah nih, harus diganti. Nah, ini terus misalkan ya pas ngidupin mesin kok ada suara gemuruh di bagian transmisi ya. Ini penyebabnya bisa trek lahar nih, bisa juga lahar transmisi di dalam nih ya. Kalau trek laharnya kering itu juga bunyi, pas mesin dihidupin itu bunyi gemuruh ya. Ini kalau bunyi gemuruh segera dibongkar ya, itu bisa trek lahar, bisa lahar transmisi. Kalau trek lahar kering
nanti lama-lama bisa macet. Kalau udah macet biasanya bunyinya berdecit ya, pokoknya keras banget kayak gesekan besi. Kalau kayak gitu yang jelas ini udah nggak muter. Ini kan harusnya muter nih, ini muter ya. Ini kalau macet nggak muter. Kalau nggak muter nih yang jadi bisa rusak nih, degrupnya bisa rusak nih, bisa kegerus sama deklaher. Ini kan posisi deklaher nempel di sini nih. Nah, kalau ini sampai macet nanti bisa rusak degrupnya. Jadi untuk teman-temannya misalkan ya pas lagi baru ngedimin mesin kok ada suara gemuruh di bagian bak transmisi, itu segera dibongkar. Jadi nanti biar biar nggak kemana-mana rusaknya. Kalau dibiarin nanti kalau rusaknya kalau terlalu lama nanti banyak kerusakannya. Bisa nih macet, kalau udah macet degroup bisa rusak ya, kemakan nih, lama-lama kemakan. Nah, terus ada lagi ya, misalkan ya buat oper kok agak susah, mesin dingin, mesin panas, ini bisa juga nih pernya nih, ini patah juga bisa. Jadi untuk transmisi banyak penyebabnya ya. Ini ya biar nggak salah bongkar, saya ulangi ya pelan-pelan ya. Misalkan ya pas jalan ya, jalan normal maksudnya, mau mesin panas, mesin dingin, atau jalan cukup jauh, atau baru jalan, misalkan dari 4 ke 3 atau 3 ke 2 kok bunyi, itu sinkromisnya ya. Jadi kita harus bongkar transmisinya, dibongkar semua di dalamnya, letaknya di dalam. Videonya udah banyak ya masalah transmisi, ganti lahar, ganti gigi, ganti stapling, ganti sinkromis, udah ada, tinggal dibuka aja, cari ya di channel saya. Tapi misalkan ya pas mesin masih dingin itu buat oper enak, tapi setelah mesin panas, setelah cukup jauh perjalanan, buat oper agak susah. Degroupnya nih degroupnya harus diganti, ini udah lemah ya. Kalau dingin enak, buat oper enak, empuk. Tapi kalau udah panas kok alot nih degroup atau matahari ya. Terus lagi misalkan ya pas mesin hidup, di dalam transmisi kok ada suara gemuruh, itu menyebabnya bisa trek lahar, bisa juga lahar transmisi. Ini di dalam ya, lahar transmisi di dalam nih, kita harus bongkar. Jadi segera dibongkar ya, sebaiknya jangan dibiarin. Takutnya nanti ya kalau pas trek laharnya kering nyampe macet, ini nggak muter. Kalau nggak muter, ini yang jadi masalah, ini bisa kemakan. Ini kan kalau mesin hidupnya kan muter terus. Kalau pas mesin hidup degroup muter muter ya. Kalau degroup muter, trek lahar diam otomatis ini jadi masalah, kegerus lama-lama, aus iya. Ini untuk transmisi memang persnelang atau kupling banyak kerusakannya. Kita harus benar-benar jeli penyakitnya dari mana ya, jadi biar nggak salah bongkar. Terus ada lagi ya, misalkan ya pas buat angkatan, pas baru ngidip mesin buat angkatan ya, gigi 1 atau gigi 2 ya, buat angkatan kok agak nyendat-nyendat nih flangesnya ya. Nah ini udah nggak rata, degroupnya harus diganti. Kadang-kadang degroup bagus, cuman itu ya di roda gila ya, di dudukannya udah nggak rata juga bisa. Jadi banyak penyebabnya ya. Kalau pas awalan jalan angkatan kok ada nyendat-nyendat, nih degroupnya masalah. Jadi banyak penyakitnya, banyak transmisi. Jadi kita harus benar-benar jeli ya, satu persatu kita harus tahu, jangan sampai salah bongkar. Nanti kalau salah bongkar, nanti keluar duit banyak, keluar berat banyak, nggak jadi. Jadi saya ulang lagi ya, ulangi terus nih biar paham. Soalnya nih kadang-kadang teman-teman biar nggak salah bongkar ya, nanti kalau salah bongkar repot. Saya ulang lagi ya, misalkan ya pas mesin masih dingin, perjalanan belum jauh ya, buat oper enak. Tapi setelah jalan cukup jauh, mesin udah panas, buat oper agak alot, kadang bunyi nih matahari
ada grumnya diganti. Ini udah lemah ya, udah lemas nih. Terus ada lagi, misalkan ya buat oper dari 3 ke 2 atau 4 ke 2 kok ada alot kadang bunyi krek gitu, itu sinkromisnya ya. Kita harus bongkar tamisnya. Sinkromis itu warnanya agak kuning ya, kekuningan ya, dari tembaga. Kadang ini ya tembaga ya, dari tembaga atau kuningan nih. Itu kan ada dratnya. Kalau dratnya aus, nanti buat oper tuh bunyi. Ya sekedar sering aja ya, biar nggak salah bongkar. Nanti ya, ini saya mau bongkar tamisi. Nanti saya bikin videonya ya, cara bukanya, cara ganti sinkromisnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuncinya udah disiapin nih.